"Kakak, tolong selamatkan aku." Itulah isi secarik kertas yang ditinggalkan oleh Dewi, adik iparku yang telah terbaring dalam keadaan vegetatif selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin orang yang tak sadarkan diri bisa menulis? Tangan Sri gemetar saat memanggil namanya, dan sebutir air mata mengalir dari sela-sela matanya yang terpejam rapat. Wanita ini masih hidup. Selama bertahun-tahun, dia bertahan dengan berpura-pura mati. Apa sebenarnya yang begitu menakutkannya hingga ia bahkan tak berani membuka mata? Di dalam ruang rawat ini, tersembunyi sebuah rahasia yang sama sekali tidak boleh terungkap ke dunia. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa untuk subscribe dan like gratis. Iya. Tinggalkan komentar dari mana kalian berasal, dan aku akan mengirimkan semua kebahagiaan untuk kalian. 3 bulan telah berlalu sejak suamiku, Agus, meninggal dunia. Setelah pemakaman, Sri memutuskan semua kontak dengan keluarga mertuanya. Ia mengganti nomor telepon dan tidak lagi memberi kabar saat Lebaran. Tanpa suaminya, apa gunanya mempertahankan hubungan dengan keluarga itu? Telepon omelan dari ibu mertuanya dan pesan singkat Lebaran, yang kaku dari adik iparnya kini telah lenyap. Sri sedang membangun kembali kehidupannya yang sunyi seorang diri, ketika pada suatu Selasa sore, dering telepon membangunkannya dari tidur siang. Nomor tak dikenal. Biasanya, Sri akan langsung menolaknya, tetapi hari itu, entah kenapa, tangannya bergerak lebih dulu. "Apakah benar ini dengan wali pasien?" Suara di seberang bertanya. "Kami menghubungi Anda karena kondisi pasien menurun drastis." Itu telepon dari rumah sakit. Sri sontak bangkit dari tempat tidur. "Wali? Siapa yang akan menghubunginya sebagai wali?" Ia sama sekali tidak mengerti. "Maaf, boleh saya tahu nama pasiennya?" "Ibu Dewi." "Nama Anda terdaftar sebagai kontak wali kedua." "Dewi." Mendengar nama itu, ujung jari Sri terasa dingin. Dewi. Adik iparnya, mengalami kecelakaan lalu lintas beberapa tahun lalu, dan sejak saat itu divonis dalam keadaan vegetatif. Dokter mengatakan kemungkinan untuk sadar kembali hampir tidak ada, dan namanya pun jarang disebut lagi oleh keluarga mertuanya. Bahkan saat suaminya masih hidup, setiap kali nama Dewi disebut, mereka akan mengalihkan pembicaraan atau hanya menghela napas. "Kami sudah mencoba menghubungi wali pertama, tetapi teleponnya tidak diangkat." "Wali pertama?" "Itu pastilah ibu mertuanya." Sri merasakan firasat buruk merayap di tengkuknya. Ibu mertuanya tidak menjawab telepon adalah hal yang luar biasa. Wanita itu tidak pernah melewatkan panggilan dari rumah sakit atau kantor pemerintahan manapun yang menyangkut namanya. Jika dia tidak mengangkat, itu bukan karena dia tidak bisa, tetapi karena dia sengaja tidak mau. Sri ragu sejenak. "Ini bukan urusanku lagi," bisiknya dalam hati. Ikatan itu sudah putus, dan ia tak ingin terjerat lagi dengan keluarga itu. Namun, pikiran tentang seseorang yang terbaring tak berdaya, dalam kondisi kritis tanpa seorang pun wali yang datang terus mengganggunya. Sri dan Dewi pernah menjadi teman dekat, bersama-sama menyiapkan ketupat dan opor ayam di dapur saat Lebaran. Mereka saling bertukar pandang penuh pengertian di bawah pengawasan tajam sang ibu mertua. Ikatan mereka tak memerlukan kata-kata. Akhirnya, Sri memesan taksi. Perjalanan 40 menit ke rumah sakit terasa begitu lama. Pemandangan di luar jendela sama sekali tak menarik perhatiannya. Jantungnya berdebar semakin kencang saat ia turun dari taksi, melintasi lobi rumah sakit, dan masuk ke dalam lift. Lantai 5, unit perawatan intensif. Bau desinfektan yang tajam memenuhi koridor, dan cahaya lampu neon terasa dingin. Sayup-sayup terdengar suara orang dari kamar lain, tetapi semakin ke ujung koridor, suasana semakin sunyi. Setelah menanyakan nomor kamar Dewi di pos perawat, ia berjalan menyusuri lorong 525. Di depan pintu, langkah Sri terasa berat. Melalui celah pintu, yang terlihat hanyalah ruangan remang-remang dengan bunyi mesin yang ritmis. Ruangan itu lebih terasa seperti gudang daripada kamar pasien. Ia mendorong pintu dan masuk. Ruangan itu begitu kosong, sulit untuk disebut sebagai tempat tinggal manusia. Tak ada sebuket bunga, barang pribadi pun hanya selembar handuk. Tak ada foto keluarga, keranjang buah, atau jejak perawat pribadi. Di atas ranjang, Dewi terbaring.
Wajahnya begitu berbeda dari yang Sri ingat. Pucat pasi dengan selang infus terpasang, kedua pipinya cekung, matanya terpejam rapat tanpa gerak, hanya napasnya yang lemah menandakan bahwa ia masih hidup. Sri perlahan duduk di kursi di samping ranjang. Di dinding, tertempel dokumen wali atas nama ibu mertuanya. Namun, saat melihat catatan kunjungan, hampir tidak ada yang datang selama 3 bulan terakhir. Frekuensinya bahkan tidak sampai sebulan sekali. Sri ragu, apakah ini benar kamar pasien yang masih memiliki keluarga? Bagaimana bisa seseorang yang memiliki orang tua dan suami bisa begitu ditelantarkan? Perut Sri terasa mual. Apa juga yang bisa kulakukan di sini? Sri menghela napas dan bangkit. Saat ia hendak mengambil tasnya untuk pulang, matanya menangkap sesuatu yang terselip di antara pagar ranjang. Secarik kertas terlipat. Pinggirannya lecek, dilipat sangat kecil seolah sengaja disembunyikan, dan tampak jelas telah didorong jauh ke dalam celah pagar. Sri melirik sekeliling sebelum dengan hati-hati menarik kertas itu. Saat membukanya, jantungnya serasa berhenti berdetak. Tulisan tangan yang gemetar, huruf-hurufnya miring hingga nyaris tak terbaca. Terlihat jelas bekas tekanan yang kuat pada setiap huruf, seolah ditulis dengan seluruh sisa tenaga. "Kakak, tolong selamatkan aku." Sri membeku di tempat. Kata mereka, Dewi tidak sadar, bertahun-tahun tanpa respons. Bagaimana mungkin orang seperti itu bisa menulis? Kertas di tangannya bergetar hebat. Kepalanya terasa kosong. "Selamatkan aku?" Ini bukan sekadar tulisan. Ini adalah jeritan minta tolong. Kebetulan seorang perawat lewat, dan Sri bertanya, berusaha agar suaranya tidak bergetar, tetapi gagal. "Suster, apa pasien ini pernah sadar?" Perawat itu melirik rekam medis sekilas lalu menggeleng. "Tidak, Bu, tidak ada respons sama sekali. Bahkan terhadap rangsang nyeri pun tidak ada. Dengan kondisinya sekarang, kemungkinan pulih sangat kecil." Perawat itu berlalu dengan langkah tergesa-gesa, seolah itu hal biasa. Namun, di tangan Sri, tergenggam secarik kertas dengan tulisan tangan Dewi. Ini bukan mimpi atau ilusi. Jarak antara perkataan perawat dan catatan di tangannya begitu jauh hingga Sri merasa pusing. Sri kembali mendekati ranjang. Jantungnya berdebar kencang, tetapi ia berusaha merendahkan suaranya, khawatir ada yang mendengar dari luar. "Dewi." Panggilnya sangat pelan, nyaris seperti bisikan. Tidak ada yang terjadi. Hanya bunyi mesin yang tetap ritmis. Sri mendekatkan bibirnya ke telinga Dewi dan memanggil sekali lagi. "Dewi." "Ini aku, Kak Sri." Pada saat itulah, kelopak mata Dewi bergetar sangat halus. Gerakan yang sangat kecil, tetapi Sri tidak melewatkannya. Lalu, dari sela matanya yang terpejam, setetes air mata mulai menggenang, mengalir perlahan menyusuri pipinya tanpa suara. Itu adalah air mata seseorang yang sudah lama tak bisa menangis, air mata yang seolah keluar setelah ditahan begitu lama. Sri merasa napasnya tercekat. Ia kehilangan kata-kata, hanya bisa menatap wajah Dewi dengan nanar. Ujung hidungnya terasa perih, dan pandangannya mulai kabur. Tiba-tiba, Sri merasakan sesuatu menyentuh pergelangan tangannya. Ia menunduk dan melihat jari-jari Dewi dengan lemah memegang ujung lengan bajunya. Gerakan itu sangat lemah, nyaris tanpa tenaga, tetapi jelas ada kemauan di baliknya. Jari-jari itu seolah memohon, seolah tak ingin dilepaskan. Punggungnya terasa merinding. Pernyataan bahwa Dewi tidak sadar adalah kebohongan. Wanita ini sadar. Selama bertahun-tahun ia terbaring di ranjang ini, di kamar yang tak pernah dikunjungi siapapun, ia sadar sendirian. Di tempat di mana keluarga hanya datang kurang dari sebulan sekali, di ruangan dingin yang hanya diisi oleh bunyi mesin. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa tidak ada yang tahu? Atau, jangan-jangan mereka tahu, tapi berpura-pura tidak tahu? Puluhan pertanyaan berkecamuk di benak Sri. Tiba-tiba, terdengar suara langkah orang di koridor, seperti suara sandal yang mendekat lalu berhenti. Saat Sri menoleh ke arah pintu, ia melihat bayangan seseorang yang dengan cepat berbalik di tikungan koridor. Jelas ada seseorang yang sedang mengawasi. Angin dingin terasa berembus di punggungnya. Secara refleks, Sri memasukkan catatan itu jauh ke dalam sakunya. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga terasa di telinga. Di dalam kamar,
Bunyi mesin tetap ritmis, dan Dewi kembali ke wajahnya yang tanpa respons, seolah apa yang baru saja terjadi tidak pernah ada. Namun, Sri tahu. Di dalam kamar ini, tersembunyi sebuah kebenaran yang seseorang ingin agar tidak pernah terungkap. Dan di tengah kebenaran itu, Dewi terperangkap sendirian. Kertas di dalam sakunya berdesir saat disentuh. "Kakak, tolong selamatkan aku." Satu kalimat itu mencengkeram seluruh jiwa Sri dan tak mau melepaskannya. Malam itu, Sri tidak bisa tidur. Ia membentangkan kertas dari sakunya di atas meja makan dan membacanya berulang kali. "Kakak, tolong selamatkan aku." Tulisan itu begitu miring hingga awalnya sulit dibaca, tetapi semakin dilihat, keputusasaan di dalamnya terasa semakin nyata. Ini adalah tulisan seseorang yang terbaring bertahun-tahun, yang entah bagaimana berhasil memegang pena dan menekannya dengan sekuat tenaga. Sri merasa tidak bisa menyimpan ini sendirian. Wali Dewi adalah ibu mertuanya, dan pada akhirnya, wanita itulah yang harus bergerak agar pengobatan bisa dimulai. Dengan hati-hati, Sri melipat kembali kertas itu, memasukkannya ke dalam tas, dan memutuskan untuk menemui ibu mertuanya keesokan paginya. Ibu mertuanya masih tinggal di rumah yang sama di komplek perumahan lama. Saat Sri menekan bel, terdengar suara sandal diseret dari dalam, dan pintu pun terbuka. Wajah ibu mertuanya muncul. Begitu melihat Sri, matanya menyipit dan sudut bibirnya turun. Tak ada sedikit pun raut senang. "Ada apa tiba-tiba kemari?" Bahkan tanpa salam, ia langsung bertanya. Sri berusaha menjaga ekspresinya dan masuk ke ruang tamu. Ibu mertuanya duduk di sofa sambil melipat tangan. Tatapannya tajam, seolah sudah menduga akan ada pembicaraan yang tidak menyenangkan. Sri duduk dan mengeluarkan catatan itu dari tasnya, meletakkannya di depan ibu mertuanya. "Bu, ini tulisan Dewi. Saya menemukannya terselip di ranjangnya. Sepertinya dia sudah sadar. Tidakkah sebaiknya kita memulai pengobatannya lagi?" Sri melihat dengan jelas perubahan ekspresi di wajah ibu mertuanya. Bukan terkejut. Matanya tidak membelalak, malah keningnya berkerut tajam dan bibirnya mengatup rapat. Ekspresinya seperti melihat sesuatu yang seharusnya tidak pernah muncul, tak ada sedikit pun raut khawatir atau kasihan. Melihat reaksi itu, bulu kuduk Sri meremang. Ibu mertuanya menyambar catatan itu. Sebelum Sri sempat mencegah, ia meremas kertas itu dengan kedua tangannya dan merobeknya sekaligus. Tak cukup sekali, ia memungut sobekan itu dan merobeknya lagi hingga menjadi serpihan-serpihan kecil yang berserakan di lantai. Ujung jarinya memutih karena menahan amarah. "Jangan sebut-sebut nama perempuan itu lagi," suara ibu mertuanya tiba-tiba merendah, sebuah nada yang lebih menakutkan daripada teriakan. Wajahnya hanya menyisakan kemarahan. Dia itu aib keluarga. Biarkan saja dia terbaring seperti itu. Sri tertegun. Ini bukan karena masalah biaya. Bukan karena beban biaya pengobatan atau kondisi ekonomi. Ucapan ibu mertuanya mengandung kebencian yang begitu dalam, seolah ingin menghapus keberadaan Dewi dari muka bumi. Ini bukan lagi sekadar kekecewaan atau keluhan terhadap menantu. Ia seolah tidak tahan dengan fakta bahwa Dewi masih bernapas. "Tapi, Bu, dia sudah sadar. Bagaimana bisa kita membiarkannya begitu saja? Memangnya kenapa kalau dia sadar? Apa kau tidak tahu kalau dia bangun, masalah justru akan semakin rumit? Masalah akan semakin rumit?" Perkataan itu aneh. Biasanya, jika seseorang dalam kondisi vegetatif sadar, keluarga akan bersukacita, atau setidaknya merasa lega. Tetapi ibu mertuanya justru takut Dewi sadar, seolah ada alasan mengapa orang yang tertidur itu tidak boleh bangun. Ibu mertuanya bangkit dari sofa, menatap Sri dari atas. Tangannya yang keriput gemetar, tetapi tatapannya tidak goyah sedikit pun. "Rumah ini baru akan tenang kalau dia mati. Kalau aku sudah bilang begitu, turuti saja." Mendengar itu, tubuh Sri membeku. Itu bukan ucapan seorang anggota keluarga. Sekalipun ada konflik, bagaimana bisa ia mengatakan menantunya yang terbaring di rumah sakit harus mati? Itu bukan reaksi orang normal. Sri berpikir dalam hati, wanita ini bukan merasa tidak nyaman, tapi takut Dewi sadar. Ibu mertuanya terus bergumam sambil mondar-mandir di ruang tamu,
bereaksi berlebihan setiap kali nama Dewi disebut. Sri hanya diam mengamati dan teringat sesuatu. Setelah kecelakaan, semua asuransi dan aset atas nama Dewi telah dialihkan pengurusannya ke pihak ibu mertuanya. Sri pernah mendengarnya dari almarhum suaminya. Dulu ia menganggap itu wajar karena diurus oleh orang yang lebih tua, tetapi melihat reaksi ini sekarang, hal itu terasa memiliki makna yang sama sekali berbeda. Jangan-jangan, alasan mengapa Dewi tidak boleh sadar berhubungan dengan harta kekayaan? Saat Sri hendak bangkit, ibu mertuanya mencengkeram lengannya dengan kuat. Ia mendekatkan wajahnya dan berbisik, "Sri, jangan datang lagi ke rumah sakit, mengerti? Itu adalah sebuah peringatan. Bukan permintaan atau nasihat, tetapi peringatan yang jelas." Mata ibu mertuanya menatap lurus ke mata Sri, dan dalam tatapan itu, terlintas sesuatu yang dingin. "Bukan cuma 1-2 orang yang celaka karena ikut campur." Kata-kata itu terngiang di telinganya. Orang yang celaka? Bukan cuma 1-2? Wajah almarhum suaminya melintas di benak Sri. Hari ketika ia tiba-tiba pingsan, meninggal tanpa pertanda apapun. Saat itu Sri merasa ada yang aneh, tetapi kesibukan mengurus pemakaman membuatnya mengubur kecurigaan itu. Kini, pertanyaan itu muncul kembali. Jangan-jangan, suaminya termasuk dalam orang yang celaka karena ikut campur? Rasa merinding menjalar di lengannya. Sri dengan tenang melepaskan cengkeraman ibu mertuanya dan berjalan ke pintu depan. Saat ia memakai sepatunya, tatapan tajam ibu mertuanya terasa menusuk punggungnya. Begitu pintu tertutup, terdengar suara sesuatu dilempar dengan keras dari dalam. Saat berjalan meninggalkan komplek, tengkuknya terus terasa kaku. Perasaan seperti ada yang mengikutinya tidak hilang. Ia sempat menoleh ke belakang, tetapi tidak ada siapa-siapa. Namun setelah beberapa langkah, ia kembali mendengar suara seperti langkah kaki. Kali ini ia tidak menoleh. Rasanya ia tidak boleh menoleh. Ia berjalan nyaris setengah berlari hingga ke stasiun MRT. Saat menuruni eskalator, ia akhirnya bisa mengatur napas dan melihat pantulan dirinya di cermin seberang. Beberapa langkah di belakangnya, berdiri seorang pria berjaket hitam. Saat pria itu sadar Sri melihatnya melalui cermin, ia langsung membuang muka, jantung Sri serasa jatuh. Mungkin hanya kebetulan. Tetapi perasaan aneh yang ia rasakan sejak meninggalkan rumah ibu mertuanya, ditambah dengan tingkah pria di cermin itu, berubah menjadi keyakinan. Seseorang sedang mengawasinya. Selama perjalanan pulang dengan MRT, Sri mengepalkan tangannya erat-erat. Ini bukan sekadar masalah merawat adik ipar yang sakit. Kemarahan abnormal ibu mertuanya, usahanya yang gigih untuk menghalangi pengobatan, peringatan yang penuh makna, dan tatapan yang mengikutinya semuanya terhubung menjadi satu garis. Bahkan setelah menutup dan mengunci pintu rumahnya, Sri masih berdiri terpaku di depan pintu untuk waktu yang lama. Baru setelah menghela napas, ia bisa kembali menguasai diri. "Aku harus mencari tahu, jika tidak ada yang melakukannya, aku yang akan melakukannya." Ia teringat serpihan kertas yang berserakan di lantai. Sekalipun ibu mertuanya merobeknya, kata-kata di dalamnya tidak akan hilang. "Kakak, tolong selamatkan aku." Suara itu masih bergema di telinganya. Meskipun takut, Sri tahu ia tidak bisa mundur. Jika ia mundur, Dewi benar-benar akan lenyap dari kamar rumah sakit itu. Meski telah mendapat peringatan dari ibu mertuanya, Sri tidak bisa menyerah untuk datang ke rumah sakit. Reaksinya justru membuatnya semakin curiga. Keinginannya untuk melihat sendiri alasan mengapa mereka begitu menghalangi kesadaran Dewi semakin kuat. Beberapa hari kemudian, Sri masuk ke rumah sakit menjelang sore, saat jam besuk hampir berakhir. Setelah melewati pos perawat dan masuk ke kamar Dewi, ia mematikan lampu dan duduk diam di kursi wali. Rencananya adalah untuk tetap di sana tanpa ada yang menyadari, untuk melihat siapa yang datang ke kamar ini di malam hari, dan apa yang terjadi. Waktu berlalu. Ruang perawatan mulai sepi. Langkah kaki perawat yang sibuk di siang hari mulai jarang terdengar, dan lampu koridor pun sebagian dipadamkan. Dewi masih tak bergerak, hanya bunyi mesin yang terdengar teratur. Sri meringkuk di kursinya, matanya tak terpejam dalam kegelapan. 1 jam, 2 jam berlalu, rasa kantuk mulai menyerang, tetapi ia mengatupkan giginya dan bertahan. Sekitar pukul 11 malam, terdengar suara langkah kaki di koridor. Bukan langkah perawat,
Bukan sandal atau sepatu kets, melainkan sepatu pantofel. Tok, tok, tok. Suara itu mendekat secara teratur dan berhenti di depan pintu kamar. Sri menahan napas. Jantungnya terasa seperti akan melompat keluar. Untunglah ia sudah memindahkan kursi wali ke sudut kamar, di balik tirai. Pintu terbuka. Siluet seorang pria masuk dalam kegelapan. Saat wajahnya sekilas tersorot cahaya dari koridor, Sri menutup mulutnya dengan tangan. Itu adik iparnya, Budi. Dia melihat sekeliling sekali, lalu melangkah masuk tanpa ragu. Sepertinya ia sama sekali tidak menyadari kehadiran Sri. Budi langsung menuju ranjang Dewi, memegang selang infus, dan mulai memeriksa sambungannya. Ia tidak memanggil perawat atau tampak meminta izin dari staf medis. Ia mengeluarkan sesuatu yang kecil dari sakunya dan mulai mengutak-atik bagian port injeksi obat. Dalam gelap, tidak terlihat jelas apa yang ia lakukan, tetapi gerakannya tampak sangat familiar. Terasa jelas bahwa ini bukan pertama kalinya. Sri membeku di balik tirai, menyaksikan pemandangan itu. Tangannya gemetar, hingga ia harus mengepalkan tinjunya. Ia tidak boleh bersuara. Jika ketahuan, ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Setelah selesai memeriksa obat, Budi keluar dari kamar, tetapi tidak pergi jauh. Terdengar suara ia menelepon seseorang di koridor. Sri menahan napas dan menajamkan pendengarannya. Suaranya pelan, tetapi di bangsal malam yang sunyi, setiap kata terdengar jelas. Masih sama. Selama dia tidak sadar, tidak akan ada masalah. Mendengar itu, mata Sri terbelalak. Selama dia tidak sadar, tidak akan ada masalah. Itu bukan laporan kondisi, itu adalah pernyataan bahwa ia sedang mengendalikan situasi. Ia sedang melapor kepada seseorang bahwa ia memastikan Dewi tidak sadar. Dengan tangan gemetar, Sri mengeluarkan ponsel dari sakunya. Khawatir cahayanya terlihat, ia menutupinya dengan kain sambil menekan tombol rekam. Jantungnya serasa mau meledak, tetapi jari-jarinya bergerak dengan tepat. Suara Budi terus berlanjut. Iya, Bu. Ibu tidak perlu khawatir. Saya akan terus memantaunya. Ibu. Lawan bicaranya adalah ibu mertuanya. Sri menggigit bibirnya. Ini bukan kebetulan. Ini adalah sebuah rencana. Setelah telepon ditutup, Budi masuk kembali ke kamar. Kali ini ia mendekat ke sisi ranjang Dewi dan mencondongkan wajahnya. Dari celah tirai, Sri menyaksikan adegan itu, nyaris tak bisa bernapas. Budi berbisik di telinga Dewi. Suaranya sangat pelan, tetapi terdengar jelas di kamar yang hening. Kalau kau macam-macam, keadaanmu akan lebih sulit. Sebuah ancaman. Ia mengancam seseorang yang katanya tidak sadar. Itu berarti Budi juga tahu bahwa Dewi sudah sadar. Ia tahu, dan ia sengaja mencegahnya untuk bangun. Saat itu, Sri merasa semuanya terhubung. Mengapa Dewi meninggalkan catatan? Mengapa ia tidak menunjukkan reaksi apapun di depan perawat? Dewi sengaja berpura-pura dalam kondisi vegetatif. Ia tahu apa arti dari kalimat keadaanmu akan lebih sulit. Ia sudah tahu apa yang akan terjadi jika ketahuan bahwa ia sudah sadar. Budi meninggalkan kamar. Suara sepatunya menjauh di koridor dan akhirnya lenyap. Namun, Sri masih tidak bergerak untuk waktu yang lama. Kakinya lemas. Dengan susah payah, ia bangkit dan mendekati ranjang Dewi. Ia memegang tangan Dewi dengan hati-hati. Tangan itu dingin, tetapi bergetar halus. Itu adalah bukti bahwa Dewi mendengar semua perkataan Budi. Kau dengar, ini aku. Bisik Sri sangat pelan. Jari Dewi bergerak 2 kali, sangat halus, bukan sekali, tetapi tepat 2 kali. Itu bukan refleks kebetulan. Itu adalah jawaban. Sinyal bahwa ia mendengar, sinyal bahwa ia hidup. Air mata mengalir di pipi Sri. Rasa takut, marah, dan sedih bercampur aduk. Wanita ini telah bertahan seperti ini selama bertahun-tahun. Sadar, tetapi tidak bisa bangun di atas ranjang yang seperti penjara ini. Tiba-tiba terdengar suara dari arah pintu. Seseorang membuka pintu sedikit lalu menutupnya kembali. Sri refleks melepaskan tangan Dewi dan menoleh. Pintu tertutup rapat, tetapi ia yakin ada seseorang yang baru saja mengintip. Sri merasa bahwa dirinya juga sedang diawasi.
Bukan hanya Budi, pengawasan terhadap Dewi di rumah sakit ini mungkin melibatkan lebih dari satu orang. Ia mengeluarkan ponselnya dan memeriksa file rekaman. Suara Budi tersimpan dengan jelas. File ini adalah satu-satunya senjata yang ia miliki saat ini. Sekaligus, ia sadar bahwa memiliki file ini bisa membahayakan dirinya. Di luar jendela kamar, langit tampak gelap. Sri menatap wajah Dewi. Mata terpejam, pipi pucat, dan di bawahnya, bekas jejak air mata yang kering. Jika ia meninggalkan wanita ini begitu saja, mungkin lain kali ia datang, ia benar-benar tidak akan bisa lagi memegang tangannya. Pikiran itu menghantamnya dengan keras. Ia tidak bisa mundur. Sri tahu pasti malam ini, jika ia mundur, Dewi benar-benar akan mati. Dengan file rekaman di tangan, Sri memikirkan kemana harus pergi. Melapor ke polisi rasanya bukti masih terlalu lemah. Mengadu ke pihak rumah sakit, ia tidak tahu siapa yang berpihak pada Budi. Setelah berhari-hari berpikir, satu orang terlintas di benaknya, Pak Hartono, seorang apoteker tua di apotek langganan almarhum suaminya. Usianya 15 tahun lebih tua dari suaminya, tetapi mereka berteman akrab tanpa memandang usia. Saat pemakaman pun, Pak Hartono tetap tinggal hingga akhir. Saat Sri membuka pintu apotek, Pak Hartono meliriknya dari balik kacamatanya. Alih-alih menyapa dengan ramah, ia langsung mengamati wajah Sri. Tatapan khas orang yang telah berurusan dengan banyak orang selama bertahun-tahun. Wajahmu pucat sekali, ada masalah apa? Sri tidak punya waktu untuk berbasa-basi. Ia masuk ke ruang konsultasi di bagian dalam, menutup pintu, dan mengeluarkan ponselnya. Saat file rekaman diputar, suara Budi mengalun. Masih sama. Selama dia tidak sadar, tidak akan ada masalah. Ekspresi Pak Hartono mengeras. Ia melepas kacamatanya, mengusap matanya, dan terdiam lama. Selama Sri menjelaskan semua yang terjadi di rumah sakit, Pak Hartono tidak mengangguk sekalipun. Baru setelah Sri selesai bercerita, ia angkat bicara. Ini bukan perawatan, ini pengendalian. Pak Hartono menegaskan dengan suara rendah. Sebagai apoteker berpengalaman puluhan tahun, ia cepat memahami situasi. Keluarga pasien yang bukan tenaga medis datang sendirian di malam hari, dan mengutak-atik obat adalah hal yang tidak normal. Kondisi Dewi harus diperiksa ulang secara menyeluruh. Aku kenal seorang dokter spesialis rehabilitasi. Kita coba bergerak diam-diam. Pak Hartono langsung menghubunginya hari itu juga. 2 hari kemudian, seorang dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi datang untuk memeriksa Dewi secara tidak resmi. Sri menunggu hasilnya dengan jantung berdebar kencang. Hasilnya mengejutkan. Dewi tidak dalam kondisi tanpa respons total. Dokter spesialis itu mengatakan bahwa saat diberi rangsangan cahaya dan suara, gelombang otaknya menunjukkan respons yang jelas. Terutama respons terhadap suara manusia sangat kentara. Diagnosisnya adalah kemungkinan untuk sadar kembali sangat besar. Dengan terapi rehabilitasi yang tepat dan penyesuaian obat, peluang kesembuhannya cukup tinggi. Mendengar itu, Sri menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dewi bisa diselamatkan. Bertahun-tahun yang terbuang sia-sia itu bukan karena tidak ada harapan, tetapi karena tidak ada yang mau membantunya. Seandainya ada yang peduli, ia mungkin sudah sadar sejak lama. Namun, ada masalah lain. Saat dokter spesialis itu memeriksa rekam medis selama Dewi, ia menemukan sesuatu yang aneh. Pasien ini sebelumnya pernah menunjukkan respons, tapi setiap kali itu terjadi, pengobatannya justru dihentikan. Sri tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Menunjukkan respons, tetapi pengobatan dihentikan? Seharusnya jika ada respons, pengobatan justru diintensifkan. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Di rekam medis hanya tertulis, perubahan arah pengobatan atas permintaan wali. Pak Hartono menghela napas, sambil melihat rekam medis. Seseorang sengaja mencegah wanita ini untuk sadar. Mendengar itu, semua kepingan teka-teki di kepala Sri menyatu. Mengapa Dewi berpura-pura dalam kondisi vegetatif, mengapa ia menyembunyikan responsnya? Dewi telah belajar dari pengalaman pahit bahwa jika ia menunjukkan tanda-tanda kesadaran, pengobatannya akan dihentikan dan ia akan berada dalam bahaya yang lebih besar.
Itulah sebabnya ia hanya berani menulis catatan saat tidak ada siapa-siapa dan hanya menggerakkan jarinya di depan Sri. Sri mulai mencari orang di dalam rumah sakit yang bisa membantunya dengan sangat hati-hati. Berbicara langsung dengan dokter atau kepala perawat terlalu berisiko. Ia tahu ibu mertuanya sering datang ke rumah sakit dan berbicara dengan dokter yang bertanggung jawab. Dalam situasi di mana ia tidak bisa membedakan kawan dan lawan, salah bicara bisa membahayakan dirinya sendiri. Kemudian, perhatiannya tertuju pada seorang asisten perawat yang bertugas di kamar Dewi. Tidak seperti yang lain, Sri pernah melihatnya merapikan selimut Dewi dengan penuh perhatian. Saat bertemu dengan asisten perawat itu di kantin rumah sakit, Sri dengan hati-hati memulai percakapan. "Maaf, apakah wali ibu Dewi pernah mengatakan sesuatu tentang pengobatannya?" Asisten perawat itu melihat sekeliling lalu merendahkan suaranya. Mereka pindah ke sudut kantin, dan ia mulai berbicara dengan hati-hati. Ibu yang menjadi walinya itu sering datang dan bicara dengan dokter. Katanya jangan masukkan terapi rehabilitasi, pertahankan saja kondisi sekarang. Pernah sekali jadwal terapi rehabilitasi sudah dibuat, tapi tiba-tiba dibatalkan. Saya juga merasa aneh, tapi karena itu permintaan wali, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Mendengar itu, Sri mengepalkan tinjunya. Ibu mertuanya datang langsung ke rumah sakit untuk menghalangi pengobatan. Memberi instruksi untuk tidak melakukan terapi rehabilitasi, berarti ia telah menggunakan haknya sebagai wali untuk mencegah Dewi sadar. Sri mencatat kesaksian asisten perawat itu. Meskipun tidak bisa merekam, ia menulis tanggal dan isinya dengan rinci. Semua informasi itu ia sampaikan kepada Pak Hartono. Setelah berpikir sejenak, Pak Hartono berkata dengan suara berat, "Sri, selama walinya tidak diganti, tidak ada yang bisa kita ubah. Selama ibu mertuamu yang menjadi wali, jika dia bilang tidak mau ada pengobatan, rumah sakit harus patuh." Itu benar. Pada akhirnya, jika wali tidak diganti secara hukum, tidak ada cara untuk menyelamatkan Dewi. Itu berarti harus berhadapan langsung dengan ibu mertuanya. Itu berbahaya. Tapi Sri sudah membulatkan tekadnya. "Saya akan melakukannya. Tolong carikan informasi tentang prosedur hukumnya." Pak Hartono menatap wajah Sri lama, lalu perlahan mengangguk. Malam itu, Sri kembali ke rumah sakit. Ia duduk di samping ranjang Dewi dan memegang tangannya yang dingin. Setelah lama terdiam, ia mendekatkan bibirnya ke telinga Dewi. "Bertahanlah sedikit lagi. Sekarang giliranku untuk bergerak." Air mata mengalir dari mata Dewi, perlahan tanpa suara. Dan jari-jari yang digenggam Sri bergerak sekali dengan sangat lemah. Sepertinya itu sinyal bahwa ia mengerti. Sri duduk di sana untuk waktu yang lama tanpa melepaskan tangannya. Cahaya lampu jalan samar-samar masuk dari jendela. Meskipun takut, hatinya anehnya terasa kokoh. Wanita ini telah bertahan sendirian selama bertahun-tahun, tidak ada alasan bagiku untuk tidak bisa bertahan, pikirnya. Mulai sekarang, mereka berdua. Sambil mempersiapkan penggantian wali, Sri mulai menggali masa lalu Dewi. Untuk menempuh jalur hukum, ia butuh bukti mengapa wali harus diganti. Hasil konsultasi hukum dari Pak Hartono menyebutkan bahwa ia harus bisa membuktikan bahwa wali yang sekarang merugikan pasien. Untuk itu, ia harus tahu persis apa yang telah terjadi pada Dewi. Sri mengingat kembali cerita-cerita yang pernah ia dengar dari almarhum suaminya. Sebelum kecelakaan Dewi, keluarga mertuanya sempat ribut karena masalah uang. Suaminya pernah bercerita saat mabuk, Dewi mengatakan sesuatu pada ibu dan terjadi keributan besar. Setelah itu, suasana rumah jadi benar-benar kacau. Dulu Sri menganggap itu hanya konflik menantu mertua biasa, tetapi sekarang rasanya itu bukan pertengkaran biasa. Pak Hartono menelusuri dan sedikit demi sedikit latar belakang sebelum kecelakaan Dewi mulai terungkap. Ibu mertuanya selama beberapa tahun terakhir telah mengumpulkan uang dari teman-temannya dengan dalih investasi. Tetapi uang itu tidak dikelola dengan benar. Semacam skema penipuan investasi. Ia tidak melakukannya sendiri, Budi, adik iparnya, yang bertugas mengelola uang itu. Masalahnya, Dewi menyadari kejanggalan itu. Dewi adalah pribadi yang teliti. Ia pandai berhitung dan tidak bisa membiarkan sesuatu yang tidak masuk akal. Ia curiga saat melihat ibu mertuanya meminta uang dari kerabat,
sambil menjanjikan keuntungan tinggi dan mulai menyelidikinya sendiri. Menurut informasi yang didapat Pak Hartono dari teman lama Dewi, 2 bulan sebelum kecelakaan, Dewi bahkan sudah melakukan konsultasi hukum terkait penipuan investasi. Dewi sedang melacak sendiri bagaimana ibu mertua dan adik iparnya mengelola uang itu. Mendengar fakta itu, tangan Sri terasa dingin. Dewi bukan hanya sekadar bertengkar dengan ibu mertuanya. Ia sedang mengumpulkan bukti. Yang lebih mengejutkan adalah fakta berikutnya. Pak Hartono berhasil menemui rekan kerja lama Dewi, dan rekan itu masih menyimpan pesan yang ia terima dari Dewi sesaat sebelum kecelakaan. Isinya singkat, tetapi sangat berarti. Aku sudah dapat buktinya. Sebentar lagi akan ku selesaikan. Aku sudah dapat buktinya. Dan tak lama setelah itu, Dewi mengalami kecelakaan lalu lintas. Saat menghubungkan titik-titik itu, punggung Sri terasa merinding. Setelah kecelakaan, ponsel Dewi menghilang. Tidak ditemukan di rumah sakit maupun di lokasi kecelakaan. Dalam laporan polisi pun, tidak ada ponsel dalam daftar barang bawaannya. Laptop yang biasa Dewi gunakan juga hilang dari rumah, dan tidak ada satupun dokumen atau file terkait yang tersisa. Seolah seseorang telah membersihkan semua jejak penyelidikan Dewi. Pak Hartono berkata dengan wajah muram, "Ini mungkin bukan kecelakaan, ini upaya pembungkaman." Sri tidak bisa berkata apa-apa. Kepalanya terasa kosong. Tetapi pada saat yang sama, ingatan lain muncul. Hari ketika suaminya pingsan, suaminya adalah orang yang sehat. Tidak punya penyakit bawaan dan hasil pemeriksaan rutinnya selalu bagus. Ia bahkan rajin lari pagi setiap hari. Tetapi suatu hari, ia tiba-tiba pingsan di rumah. Setelah makan malam, saat sedang duduk di sofa, ia tiba-tiba memegangi dadanya dan langsung ambruk. Sri memanggil ambulans, tetapi saat tiba di rumah sakit, semuanya sudah terlambat. Penyebab kematiannya adalah serangan jantung akut. Saat itu, dalam keterkejutan dan kesedihan, ia tidak sempat curiga dan langsung mengurus pemakaman. Tetapi jika diingat kembali, ada yang aneh hari itu. Sebelum suaminya pingsan, ibu mertuanya datang ke rumah dan membawakan minuman. Katanya itu jamu kunyit asam. Baik untuk kesehatan, katanya sambil menyimpannya di kulkas. Suaminya meminum jamu itu malam itu, dan tak lama kemudian, ia pingsan. Dulu ia tidak menghubungkannya. Ibu mertua membawakan minuman untuk menantunya adalah hal biasa. Tetapi sekarang, setelah mengetahui situasi sebelum dan sesudah kecelakaan Dewi, ingatan itu kembali dengan warna yang sama sekali berbeda. Jangan-jangan suamiku juga tahu sesuatu? Jangan-jangan, seperti Dewi, ia juga sudah mendekati rahasia ibu mertuaku? Kecurigaan di kepala Sri semakin menjadi-jadi. Ini bukan konflik keluarga biasa. Ini adalah pembungkaman yang terorganisir. Orang-orang yang mengetahui rahasia itu disingkirkan satu persatu. Dewi melalui kecelakaan, suaminya melalui kematian mendadak, dan Dewi yang masih hidup, dikendalikan agar tidak bisa sadar. Sejak hari itu, Sri mulai menyusun semua data. File rekaman, kejanggalan di rekam medis, kesaksian asisten perawat, pesan dari rekan kerja Dewi, dan situasi saat kematian suaminya. Ia menyusunnya secara kronologis dan mempersiapkan tindakan hukum. Ia juga sudah menjadwalkan konsultasi pertama dengan pengacara yang direkomendasikan Pak Hartono. Orang-orang di sekitarnya mencoba mencegahnya. Bahkan Pak Hartono pun pernah bertanya dengan wajah serius, "Sri, kau benar-benar akan melakukannya? Ini berbahaya. Kalau saya tidak melakukannya, Dewi akan mati, dan kebenaran tentang suami saya akan terkubur selamanya." Pak Hartono tidak lagi mencoba mencegahnya. Ia tahu dari tatapan mata Sri bahwa wanita itu tidak akan mundur. Keyakinan bahwa menyelamatkan Dewi juga akan mengungkap kebenaran di balik kematian suaminya adalah yang menggerakkan Sri. Ini bukan hanya untuk adik iparnya. Ini juga untuk suaminya. Saat itu, terjadi satu hal lagi. Setiap kali pergi ke rumah sakit, ia melihat mobil yang sama terparkir di salah satu sudut area parkir. Sebuah mobil sedan hitam dengan seseorang di dalamnya. Mobil itu ada di sana saat Sri datang dan saat ia pulang. Awalnya ia mengira itu kebetulan, tetapi setelah 4 hari berturut-turut mobil yang sama ada di tempat yang sama,
sulit untuk menganggapnya kebetulan. Di dekat rumahnya pun ia merasakan hal yang sama. Mobil asing yang terparkir di gerbang komplek atau pria yang merokok sambil berdiri di depan minimarket membuatnya was-was. Pernah sekali saat berbelanja di supermarket, ia berpapasan dengan orang yang sama 2 kali di lorong yang sama, membuat jantungnya berdebar kencang. Meskipun tidak bisa dipastikan, perasaan diawasi semakin menjadi nyata. Sri membuka pengaturan ponselnya dan mematikan semua fitur berbagi lokasi. Ia mengubah rute yang biasa ia lewati dan selalu menggunakan jalan yang berbeda saat ke rumah sakit. Kadang-kadang ia menggunakan telepon umum untuk menghubungi Pak Hartono. Mungkin berlebihan, tetapi mungkin juga tidak. Ia tidak bisa lagi menebak sejauh mana jangkauan tangan ibu mertuanya. Ini bukan lagi masalah merawat adik ipar yang sakit. Sifat pertarungan ini telah berubah total. Bukan lagi perawatan, tetapi bertahan hidup. Bertahan hidup untuk Dewi, dan juga untuk dirinya sendiri. Jalan untuk kembali kini telah tertutup sepenuhnya. Sri tahu itu, tetapi ia tidak berhenti melangkah. Karena ia tahu, begitu ia berhenti, semuanya akan berakhir. Masalah meledak lebih cepat dari yang diperkirakan. Suatu hari, saat Sri pulang dari bertemu pengacara, ia berpapasan dengan Budi di lobi rumah sakit. Itu bukan kebetulan. Budi sedang duduk di sofa lobi, menyilangkan kaki, seolah sedang menunggu. Begitu melihat Sri masuk, ia perlahan bangkit. Ekspresinya santai, tatapannya seolah berkata, "Aku sudah menunggumu." "Kak Sri." Budi memanggil lebih dulu. Biasanya ia hanya memanggil nama Sri. Ia jarang sekali memanggil Kak Sri. Tetapi hari ini, ia mengucapkannya dengan jelas. Terasa sekali ia sengaja mengubah panggilannya. Satu sapaan itu saja sudah menciptakan suasana yang berbeda dari biasanya. "Bisa kita bicara sebentar?" Budi berjalan ke sudut lobi. Sri ragu sejenak, tetapi mengikutinya. Lobi rumah sakit ramai, jadi ia pikir tidak akan terlalu berbahaya. Saat mereka berhadapan di sudut, sikap Budi berubah. Ekspresi santai tadi lenyap, matanya menjadi dingin. Hanya sudut bibirnya yang sedikit terangkat, entah tersenyum atau mencibir. "Kakak sepertinya sibuk sekali akhir-akhir ini, ya?" "Sering ke rumah sakit, bertemu banyak orang." Punggung Sri menegang. Itu berarti Budi tahu pergerakannya. Pertemuannya dengan Pak Hartono, dengan pengacara, mungkin ia juga tahu. "Jangan ikut campur, Kak." Suara Budi merendah 1 oktav. Sadar akan sekelilingnya, ia sedikit mencondongkan tubuhnya dan melangkah lebih dekat ke Sri. Sri tidak mundur. Secara naluriah ia tahu, jika ia mundur, ia kalah. "Ikut campur apa? Aku datang karena dengar kondisi Dewi memburuk." Sri menjawab dengan tenang, memusatkan seluruh perhatiannya agar suaranya tidak bergetar. Budi mengangguk perlahan, lalu salah satu sudut bibirnya terangkat. Ia mendekat lagi, dan berbisik di samping telinga Sri. Orang-orang di sekitar mungkin mengira mereka sedang berbincang dengan tenang. Tetapi bagi Sri, kata-kata yang sampai di telinganya bukan percakapan, melainkan sebilah pisau. "Kak, masih ingat jamu kunyit asam yang diminum Mas Agus malam itu?" Jantung Sri serasa berhenti. Sesuatu yang dingin merambat naik dari ujung kakinya. Jamu kunyit asam. Minuman yang diberikan ibu mertuanya pada hari suaminya pingsan. Sri juga meminumnya seteguk, tetapi suaminya yang menghabiskan sebagian besar. Ingatan itu muncul dengan jelas. Ibu mertuanya membawanya dalam botol kaca, mengatakan itu baik untuk kesehatan dan menyuruh mereka meminumnya. Suaminya berterima kasih karena itu buatan ibunya, dan malam itu, ia pingsan. Budi mengamati wajah Sri yang memucat, seolah sedang membaca reaksinya. Ia mundur sejenak, lalu kembali berbicara. "Di kulkas masih ada yang sama, loh. Itu bukan sekadar pernyataan. Itu berarti ia tahu apa jamu itu, dan jika perlu, ia bisa menggunakannya lagi." Saat itu, Sri yakin bahwa kematian suaminya bukan karena serangan jantung akut. Itu bukan kecelakaan. Semuanya telah direncanakan dari awal. Kakinya terasa lemas, lututnya seperti akan tertekuk. Tetapi Sri mengatupkan giginya. Ia tahu ia tidak boleh runtuh di sini. Ia menyembunyikan ekspresinya dan menatap lurus ke mata Budi. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya pada tatapannya.
Air mata hampir keluar, tetapi ia tidak akan menunjukkannya. Melihat Sri tidak goyah, Budi menyipitkan matanya. Terlihat sedikit kebingungan, tetapi ia cepat-cepat kembali memasang ekspresi santai. Terlalu ingin tahu itu tidak baik untuk umur panjang, Kak. Ia mengatakannya sambil tersenyum. Tetapi senyum itu justru menyulut sesuatu di dalam diri Sri. Bukan ketakutan. Kemarahan. Sesuatu yang panas membuncah dari perutnya. Kalian membunuh suamiku, mengurung Dewi, dan sekarang kau mengancamku sambil tersenyum? Sri mengepalkan tinjunya begitu erat hingga kukunya menancap di telapak tangannya. Budi tidak berkata apa-apa lagi dan berbalik. Punggungnya saat melintasi lobi tampak santai. Langkah kaki seseorang yang merasa telah menang. Sejak hari itu, aksesnya ke rumah sakit ditutup. Keesokan paginya, saat ia datang ke rumah sakit, perawat di pos jaga menatapnya dengan raut tidak enak. Maaf, Bu. Wali pasien meminta agar kunjungan Anda dibatasi. Beliau meminta agar tidak ada anggota keluarga yang diizinkan masuk. Ibu mertuanya telah bertindak, hanya dalam 1 malam. Secara hukum, Sri bukan lagi keluarga Dewi. Jika suaminya masih hidup, ia masih berstatus kakak ipar. Tetapi setelah suaminya meninggal, Sri tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan keluarga mertuanya. Rumah sakit tidak punya pilihan selain menuruti permintaan wali. Sekeras apapun Sri menjelaskan situasinya, perawat hanya bisa menggelengkan kepala, rasanya seperti benar-benar terisolasi. Ia tidak bisa menemui Dewi, tidak bisa memeriksa kondisinya. Ia tidak tahu bagaimana keadaan Dewi sekarang, apakah ada perubahan pada tubuhnya setelah obatnya diganti. Sri terduduk di kursi lobi rumah sakit, termangu untuk waktu yang lama. Suara langkah kaki orang yang lalu lalang terasa begitu jauh. Malam itu, sebuah pesan singkat masuk dari asisten perawat. Ada sebuah foto terlampir. Foto secari kertas yang terselip di pagar ranjang Dewi. Tulisan tangan yang tergesa-gesa dan gemetar. Obatnya diganti hari ini. Melihat foto itu, tangan Sri terasa sedingin es. Obatnya diganti. Itu berarti obat yang diberikan pada Dewi telah diubah. Ia teringat Budi yang setiap malam memeriksa infus. Penggantian obat itu bukan untuk pengobatan. Itu untuk menenggelamkan Dewi lebih dalam lagi. Tidak ada waktu lagi. Jika menunggu lebih lama, Dewi mungkin benar-benar tidak akan pernah sadar lagi. Sri segera menelepon Pak Hartono. Permohonan penggantian wali akan saya ajukan besok. Pak Hartono terdiam sejenak, lalu berkata setuju. Ia akan menghubungi pengacara untuk menyiapkan dokumennya. Setelah menutup telepon, Sri duduk sendirian di kamarnya yang gelap. Bisikan Budi masih terngiang di telinganya. Tidak baik untuk umur panjang. Ia takut. Seluruh tubuhnya gemetar, dan kesendirian terasa seperti dinding yang mengurungnya, tetapi di bawah rasa takut itu, amarah terus membara. Orang-orang yang telah merenggut suamiku kini akan membunuh Dewi juga. Jika aku diam saja setelah mengetahui ini, aku akan hidup dengan beban ini selamanya. Wajah suaminya terlintas. Wajahnya yang tersenyum, suaranya yang memanggilnya untuk makan, dan tangannya yang dingin saat terakhir kali ia sentuh. Jika kematiannya adalah rencana seseorang, maka mengungkapnya adalah tugas orang yang masih hidup. Sri bergumam sambil terus mengepalkan tinjunya, aku akan melawannya sampai akhir. Pertarungan terakhir telah dimulai. Pada hari permohonan penggantian wali diajukan ke pengadilan, tangan Sri begitu gemetar hingga ia nyaris tak bisa memegang pena. Jika bukan karena Pak Hartono yang mendampinginya dan menunjuk setiap dokumen satu persatu, mungkin ia sudah menyerah di tengah jalan. Pengacara mengatakan mereka harus mengajukan permohonan perwalian darurat dan prosedur penilaian medis secara bersamaan. Intinya adalah mendapatkan penilaian ulang resmi atas kondisi kesadaran Dewi, dan membuktikan bahwa wali saat ini merugikan pasien. Begitu dokumen diajukan, serangan balasan dari pihak ibu mertuanya langsung datang. Kurang dari 2 hari, sebuah somasi dari pengacara yang disewa ibu mertuanya tiba. Isinya menuduh Sri mendekati pasien untuk mengincar harta. Tudingannya adalah setelah suaminya meninggal, Sri berambisi atas harta keluarga mertuanya, dan mencoba memanfaatkan pasien yang dalam kondisi vegetatif. Membaca somasi itu, Sri meremas kertas itu hingga buku-buku jarinya memutih. Rasa marah dan tidak adil membuncah di dadanya.
Selama suaminya hidup, ia tidak pernah menyentuh harta keluarga mertuanya. Biaya pemakaman pun ia tanggung sendiri. Dan sekarang ia dituduh mengincar uang? Ini seperti pelaku yang menuduh korban sebagai pencuri. Tetapi ini bukan saatnya terbawa emosi. Pengacara menyuruh Sri mempersiapkan kesaksian untuk sidang pengadilan. Semalaman, Sri menyusun semua kejadian secara kronologis sejak kematian suaminya. Catatan yang ditemukan di rumah sakit, reaksi ibu mertuanya, kunjungan malam Budi dan file rekamannya, rekam medis yang menunjukkan pengobatan dihentikan berulang kali, kesaksian asisten perawat, dan fakta bahwa Dewi sedang menyelidiki penipuan investasi sebelum kecelakaannya. Pada hari sidang, Sri memberikan kesaksian dengan tenang. Suaranya kadang bergetar, tetapi ia tidak pernah berhenti. Setiap kali hakim bertanya, ia menunjukkan bukti yang telah ia siapkan satu persatu. Di seberangnya, duduk ibu mertuanya. Mengenakan pakaian mahal, didampingi dua pengacara, ia menatap tajam ke arah Sri. Tatapan itu terasa menusuk, tetapi Sri tidak memalingkan wajah. Pengacara pihak ibu mertuanya mempertanyakan motif Sri dengan tajam. Apakah Anda tidak sedang mencoba mengklaim hak atas harta warisan setelah suami Anda meninggal? Apakah Anda tidak sedang memanfaatkan pasien untuk mendapatkan posisi hukum? Setiap kata terasa setajam pisau. Sri menjawab tanpa mengalihkan pandangan. Saya tidak butuh uang. Dewi meminta tolong untuk diselamatkan. Saya hanya ingin menyelamatkannya. Ruang sidang hening sejenak. Hakim menatap Sri dari balik kacamatanya. Wajah ibu mertuanya tampak mengeras. Pengadilan memutuskan akan meninjau permohonan perwalian sementara setelah mendengar kedua belah pihak. Bersamaan dengan itu, pengadilan mengeluarkan perintah kepada rumah sakit untuk menyerahkan seluruh data medis Dewi. Kini, pihak rumah sakit tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Pergerakan mulai terjadi di internal rumah sakit. Dengan perintah pengadilan, rekam medis menjadi objek tinjauan resmi, dan penyelidikan internal terhadap catatan perubahan obat dimulai. Fakta bahwa arah pengobatan berubah berkali-kali atas permintaan wali dan program rehabilitasi yang tiba-tiba dihentikan menjadi sorotan. Dokter yang bertanggung jawab pun harus menyiapkan penjelasan. Mendengar berita ini, ibu mertuanya langsung meluncur ke rumah sakit. Ia berlari dari taksi menuju bangsal perawatan. Di depan pos perawat, ia membuat keributan dengan suara keras. Saya walinya. Kenapa kalian menyerahkan rekam medis tanpa izin saya? Arah pengobatan itu saya yang tentukan. Ia bahkan menunjuk-nunjuk perawat yang bertugas. Suaranya begitu keras hingga bergema di seluruh bangsal. Wali pasien lain sampai menjulurkan kepala untuk melihat. Kepala perawat keluar untuk menenangkannya, tetapi ibu mertuanya justru semakin menjadi-jadi. Ia bahkan mendorong staf medis, bersikeras untuk masuk ke kamar Dewi. Wajahnya memerah, matanya dipenuhi amarah dan kepanikan. Terlihat jelas ia merasa tembok yang ia bangun mulai runtuh. Pemandangan itu terekam jelas oleh kamera CCTV di koridor bangsal. Pak Hartono, melalui tim administrasi rumah sakit, berhasil mendapatkan rekaman video itu, dan pengacara memintanya untuk diajukan sebagai bukti tambahan ke pengadilan. Adegan ibu mertuanya yang menghalangi pengobatan dan berkonflik dengan staf medis kini menjadi bukti video. Mendengar kabar itu, Sri untuk pertama kalinya merasa situasi mulai berbalik. Semakin panik ibu mertuanya, semakin banyak bukti yang menguntungkan Sri. Tetapi ia tidak bisa tenang. Sejak pertarungan hukum dimulai, kehidupan sehari-hari Sri benar-benar hancur. Pergerakan mencurigakan di sekitar rumahnya terus berlanjut. Suatu malam bel pintunya berbunyi, tetapi saat ia memeriksa interkom, tidak ada siapa-siapa. Awalnya ia mengira itu hanya ulah anak-anak, tetapi setelah hal yang sama terjadi 2 malam berturut-turut pada pukul 2 pagi, ia tahu itu bukan lelucon. Pada malam ketiga, bel berbunyi pada pukul 3 pagi. Saat memeriksa rekaman kamera yang terpasang di koridor depan, terlihat seseorang bertopi menekan bel lalu dengan cepat menghilang ke arah tangga. Wajahnya tidak terlihat, ia menunduk, dan dari posturnya sepertinya seorang pria. Malam itu Sri tidak bisa tidur. Khawatir pintu depannya dibuka, ia menyalakan lampu ruang tamu dan duduk di sofa semalaman, memegang erat ponselnya. Setiap suara kecil membuatnya terlonjak. Ia berpikir untuk melapor ke polisi,
Tetapi ia tidak yakin polisi akan bertindak serius hanya karena seseorang menekan bel dan lari. Justru, ia khawatir jika laporan itu sampai ke telinga ibu mertuanya, situasinya bisa menjadi lebih berbahaya. Keesokan harinya, Sri mengemasi barang-barangnya dan pindah ke rumah Pak Hartono, hanya beberapa potong pakaian dan tas berisi dokumen, ia tidak bisa lagi tinggal sendirian. Pak Hartono tanpa banyak bicara memberikan kamar kosong untuknya. Ia menyiapkan tempat tidur dan makanan, tetapi tidak sekalipun mengatakan tidak apa-apa. Keduanya tahu bahwa situasinya sama sekali tidak baik-baik saja. Sebaliknya, Pak Hartono memeriksa kunci pintu depan sekali lagi, dan mengunci semua jendela. Tanpa kata, itu adalah caranya untuk melindungi Sri. Selama tinggal di rumah Pak Hartono, Sri setiap hari menelepon pengacara, menyusun dokumen, dan memeriksa jadwal pengadilan. Semakin lama pertarungan ini, semakin lelah fisik dan mentalnya. Ia kehilangan nafsu makan dan tidur pun tidak nyenyak. Saat memejamkan mata, bisikan Budi terdengar, dan wajah ibu mertuanya yang penuh amarah muncul, tetapi ia tidak bisa berhenti. Mengingat Dewi telah bertahan selama bertahun-tahun di kamar itu, ia tidak boleh menyerah. Waktu yang dijalani Dewi, terjaga dalam tubuh yang tak bisa bergerak, sadar tetapi tak bisa bangun. Memikirkan waktu itu, apa yang dialami Sri rasanya bukan apa-apa. Aku harus bertahan seperti Dewi bertahan. Sri mengulang kalimat itu setiap malam sebelum tidur. Hari keputusan pengadilan semakin dekat. Pengacara mengatakan hasilnya tidak bisa dijamin. Pihak ibu mertuanya juga memberikan bantahan yang kuat, dan tidak ada yang tahu keputusan apa yang akan diambil pengadilan. Bagi Sri, masa penantian ini terasa lebih berat daripada pertarungan itu sendiri. Malam sebelum keputusan, Pak Hartono menyuguhkan secangkir teh hangat untuk Sri. Ia duduk di seberangnya tanpa bicara, menemaninya minum teh. Setelah lama terdiam, Pak Hartono berkata pelan, "Apapun hasilnya besok, apa yang sudah kau lakukan tidak salah." Sri mengangguk, tetapi tidak ada kata yang keluar. Tenggorokannya tercekat, tangannya yang memegang cangkir teh bergetar halus. "Besok, semuanya akan diputuskan." Sri, Pak Hartono, dan Dewi yang terbaring di kamar rumah sakit, semuanya menanti hari itu dengan napas tertahan. Pengadilan memberikan izin sementara bagi Sri untuk memasuki kamar rumah sakit demi meninjau data medis. Izin yang terbatas, tetapi itu sudah cukup. Begitu menerima surat izin, Sri langsung berlari ke rumah sakit. Saat menunjukkan dokumen di pos perawat dan berdiri di depan pintu kamar 5025, tangannya gemetar saat membuka pintu. Ia takut melihat kondisi wajah Dewi setelah beberapa hari tidak bertemu. Saat membuka pintu, Dewi masih terbaring dalam posisi yang sama. Wajah pucat, mata terpejam, bunyi mesin yang ritmis. Tampak tidak ada yang berubah. Tetapi Sri justru merasa cemas. Catatan tentang obat yang diganti masih terngiang di benaknya. Sri duduk di kursi samping ranjang dan memegang tangan Dewi. Ia mendekatkan bibirnya ke telinga Dewi dan berbisik sangat pelan, "Ini aku. Aku sudah mengajukan dokumen ke pengadilan. Bertahanlah sedikit lagi." Kelopak mata Dewi bergetar halus. Terasa bola matanya bergerak di balik kelopak yang terpejam. Itu adalah sinyal bahwa ia mendengar. Sri menggenggam tangan Dewi lebih erat. Tiba-tiba, terdengar suara sepatu pantofel mendekat dengan cepat di koridor, dan pintu kamar terbuka dengan kasar. Saat Sri menoleh, ibu mertuanya berdiri di ambang pintu. Napasnya terengah-engah, matanya menyala marah. Jelas seseorang telah memberitahunya bahwa Sri ada di rumah sakit. "Kau, sedang apa kau di sini?" Suara ibu mertuanya memenuhi ruangan. Sri bangkit dan mengatakan bahwa ia mendapat izin dari pengadilan, tetapi ibu mertuanya seolah tidak mendengar. Ia mendorong Sri dan langsung mendekati ranjang Dewi. Ibu mertuanya menatap wajah Dewi. Matanya menyipit, lalu ia memiringkan kepalanya, seolah sedang memeriksa sesuatu. Tiba-tiba, ia meraih tangan Dewi dan menekan bagian bawah kukunya dengan ibu jarinya dengan sangat keras. "Ibu, apa yang ibu lakukan?" Sri mendekat dengan panik. Ia langsung tahu apa yang dilakukan ibu mertuanya. Itu adalah tes respons nyeri. Seseorang yang sadar pasti akan bereaksi terhadap rasa sakit seperti itu. Jika Dewi bergerak sedikit saja, sandiwaranya akan terbongkar.
Sri mencoba menarik tangan ibu mertuanya dari Dewi. Ibu tidak boleh melakukan ini pada pasien. Minggir. Ibu mertuanya menepis tangan Sri dan kali ini meraih tangan Dewi yang lain. Ia menekan bagian bawah kukunya lebih keras lagi. Jari-jari Dewi sampai memutih. Jantung Sri serasa berhenti. Jika Dewi bereaksi, semuanya akan berakhir, semuanya akan hancur. Kelopak matanya tidak boleh bergetar, jarinya tidak boleh bergerak, wajahnya tidak boleh meringis. Sri menatap wajah Dewi sambil berteriak dalam hati, "Tolong, bertahanlah." 1 detik terasa seperti 1 jam. Sri bisa melihat jari ibu mertuanya menekan dalam-dalam ke bawah kuku Dewi. Rasa sakit yang bisa membuat orang normal berteriak. Tetapi Dewi tidak bergerak. Tidak ada satu otot pun di wajahnya yang berkedut. Kelopak mata, bibir, jari-jari, tidak ada reaksi sama sekali. Ia merasakan rasa sakit itu dengan seluruh tubuhnya, tetapi ia menahannya. Sebuah akting tanpa respons yang sempurna hingga tidak terlihat bahwa ia sedang mengatupkan giginya. Itu adalah kemauan keras seseorang yang telah berlatih selama bertahun-tahun. Ibu mertuanya melepaskan tangan Dewi dan mundur selangkah. Ia menatap wajah Dewi dan menyeringai. "Pintar juga kau berpura-pura mati." Punggung Sri merinding. Itu bukan sekadar ucapan kasar. Ia bilang berpura-pura. Berpura-pura mati. Ibu mertuanya juga curiga bahwa Dewi sedang berakting. Atau mungkin bukan curiga, tapi sudah tahu. Itulah sebabnya ia datang untuk memastikannya sendiri. Sri mengerahkan seluruh tenaganya dan berdiri di antara ibu mertua dan Dewi, menutupi ranjang dengan tubuhnya dan tidak mau mundur selangkah pun. Matanya bertemu dengan mata ibu mertuanya. Terasa seperti ada percikan api di antara tatapan mereka. "Ibu, jangan sentuh pasien. Semua yang ibu lakukan sekarang akan menjadi catatan." Mata ibu mertuanya menyipit. Sepertinya ia sadar bahwa Sri yang di hadapannya bukan lagi Sri yang dulu. Saat ia hendak mengatakan sesuatu, pintu kamar terbuka dan perawat yang bertugas masuk. "Ada apa, Bu?" "Saya dengar suara ribut." Sikap ibu mertuanya berubah dalam sekejap. Wajah marahnya lenyap, digantikan oleh wajah penuh kekhawatiran. Ia mengerutkan keriput di sekitar matanya dan menoleh ke perawat. Suaranya pun berubah. Bukan lagi nada tajam dan dingin, melainkan suara seorang ibu yang cemas. "Oh, tidak apa-apa, suster. Saya hanya datang menjenguk menantu saya, tapi sepertinya kondisinya kurang baik, jadi saya khawatir." "Menantu saya? Khawatir?" Kata-kata dari orang yang baru saja menekan kukunya untuk menguji respons. Aktingnya sebagai ibu mertua yang penyayang di depan perawat begitu natural hingga membuat merinding. Perut Sri terasa mual, tetapi ia tetap menjaga ekspresinya. Sebagai gantinya, ia memastikan tombol rekam di ponsel dalam sakunya sudah menyala. Ia sudah mulai merekam sejak ibu mertuanya masuk ke kamar. Kalimat "pintar juga kau berpura-pura mati", tindakannya menekan kuku, dan sikapnya yang berubah drastis di depan perawat, semuanya terekam dalam file itu. Ini akan menjadi bukti yang sangat menentukan. Setelah perawat memeriksa kondisi Dewi dan pergi, ibu mertuanya ikut keluar. Saat keluar, ia menoleh ke arah Sri sekali, tatapannya lebih dingin dari sebelumnya. Tatapan yang seolah memperingatkan bahwa ini belum berakhir. Ditinggal sendirian lagi di kamar, Sri terduduk lemas di kursi. Tangannya gemetar hingga ia harus meletakkannya di atas lutut dan terdiam lama. Ia mencoba bernapas, tetapi dadanya terasa sesak. Jantungnya masih berdebar kencang. Nyaris saja. Jika ibu mertuanya datang 30 menit lebih awal, ia pasti akan melihat Sri berbisik di telinga Dewi. Ia mungkin akan melihat kelopak mata Dewi bergetar. Jika itu terjadi, semua rencana akan hancur dalam sekejap. Permohonan penggantian wali, data yang diajukan ke pengadilan, semua bukti yang dikumpulkan, akan kehilangan artinya. Dewi akan ditenggelamkan kembali dengan obat yang lebih kuat, dan Sri tidak akan pernah mendapat kesempatan kedua. Dan Dewi menahan rasa sakit saat kukunya ditekan, ia tidak berkedip sekalipun. Ia adalah orang yang telah bertahan seperti itu selama bertahun-tahun, orang yang telah menanamkan akting tanpa respons terhadap rasa sakit apapun ke dalam tubuhnya. Sri merasakan betapa dalamnya penderitaan di balik kemauan keras itu. Kini, hanya tersisa tahap terakhir. Jika keputusan pengadilan keluar,
semuanya akan berubah. Tetapi tahap terakhir ini justru yang paling menakutkan. Semakin dekat akhir, lawan akan semakin menekan. Sri dengan paksa bangkit dan kembali ke samping ranjang Dewi. Ia memegang tangan yang dingin itu dan menggenggamnya erat. Dengan suara sangat pelan, ia berbisik, "Sedikit lagi. Ini akan segera berakhir." Tangan Dewi memberikan tekanan yang sangat halus. Gerakan yang nyaris tak terasa, tetapi Sri tidak melewatkannya. Itu adalah jawaban bahwa ia mengerti. Sinyal bahwa ia masih di sana, masih bertahan. Sri duduk lama tanpa bisa melepaskan tangan itu. Air mata mengalir di pipinya, tetapi ia tidak menghapusnya. Tidak perlu dihapus. Air mata ini bukan tanda kelemahan, tetapi bukti bahwa ia sedang bertahan. Surat keputusan pengadilan tiba pada sore hari. Saat pengacara menelepon, Sri sedang duduk di ruang tamu rumah Pak Hartono. Suara pengacara itu berbeda dari biasanya. Tenang, tetapi ada sesuatu yang kokoh di dalamnya. "Bu Sri, Anda telah diakui sebagai wali sementara. Keputusan ini berlaku segera." Untuk sesaat, Sri tidak bisa berkata apa-apa. Tangannya yang memegang telepon gemetar, lututnya lemas, dan ia terduduk di sofa. Pak Hartono yang duduk di seberangnya melihat ekspresi Sri dan mengangguk tanpa suara. Seolah berkata, "Berhasil, ya." Pengadilan mengakui kejanggalan dalam rekam medis dan adanya upaya penghalangan pengobatan oleh wali. Terutama, rekaman CCTV yang menunjukkan ibu mertuanya membuat keributan di rumah sakit dan berkonflik dengan staf medis menjadi bukti yang menentukan. Dengan beralihnya hak perwalian sementara kepada Sri, semua keputusan terkait pengobatan Dewi kini ada di tangan Sri. Begitu menerima surat keputusan, Sri langsung pergi ke rumah sakit. Ia menemui dokter yang bertanggung jawab dan permintaan pertamanya adalah normalisasi obat, mengembalikan obat yang telah diubah ke dosis semula, dan segera memulai kembali terapi rehabilitasi yang telah dihentikan. Dokter, setelah memeriksa surat keputusan pengadilan, langsung mengubah resepnya. Setelah obat kembali normal, perubahan terjadi lebih cepat dari yang diperkirakan. Hari pertama tidak ada perbedaan besar. Sri duduk seharian di samping ranjang, hanya menatap wajah Dewi. Tetapi pada hari kedua, jari-jari Dewi mulai bergerak lebih jelas dari sebelumnya. Saat perawat memanggil namanya, respons getaran kelopak matanya juga lebih kentara. Dokter yang bertanggung jawab tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya, mengatakan bahwa kecepatan respons setelah normalisasi obat lebih cepat dari perkiraan. Pada hari ketiga, ia bahkan menunjukkan gerakan. Sri mengamati perubahan itu setiap hari di kamar rumah sakit. Ia menatap wajah Dewi berjam-jam, memegang tangannya, mengajaknya bicara. Setiap kali ada respons, hatinya menghangat. Sekaligus, ia takut. Apakah Dewi benar-benar akan sadar? Atau kondisinya akan memburuk lagi? Harapan dan kecemasan datang bersamaan. Pada pagi hari keempat, saat Sri sedang meletakkan kompres di dahi Dewi, kelopak mata Dewi perlahan terangkat. Bukan lagi getaran halus seperti sebelumnya. Jelas dan nyata, ia membuka matanya. Sri menahan napas, bola mata Dewi menatap langit-langit, lalu perlahan bergerak dan berhenti di wajah Sri. Fokusnya mulai terbentuk. Tatapannya yang kabur perlahan menjadi jernih, dan Dewi menatap Sri, untuk pertama kalinya dengan jelas. Bibir Dewi bergerak. Tidak ada suara yang keluar, tetapi bentuk mulutnya terlihat. "Kakak." Saat Sri membaca gerakan bibir itu, air mata yang ia tahan selama ini tumpah ruah. Air mata juga mengalir di pipi Dewi. Untuk waktu yang lama, mereka hanya saling menatap tanpa kata. Tidak perlu kata-kata, air mata telah mewakili segalanya. Beberapa saat kemudian, Dewi mengangkat tangan kanannya yang gemetar. Ia tidak menunjuk ke langit-langit, melainkan ke bawah, ke arah bawah ranjang. Saat Sri bingung, Dewi sekali lagi menunjuk ke arah yang sama, dengan jari-jari yang dikerahkan sekuat tenaga. Gerakan yang jelas memiliki tujuan. Sri turun ke samping ranjang dan berlutut. Ia memeriksa bagian bawah rangka tempat tidur. Awalnya tidak ada apa-apa. Ia meraba dengan tangannya, tetapi hanya ada debu. Ia mengubah posisi dan meraba celah sempit di antara rangka logam dan kasur. Saat itulah, ujung jarinya menyentuh sesuatu yang keras,
benda itu direkatkan dengan kuat menggunakan selotip. Lokasi yang tidak akan pernah ditemukan jika tidak ada yang sengaja menyembunyikannya. Dengan hati-hati, ia melepaskannya. Sebuah alat perekam kecil muncul. Cukup kecil untuk digenggam, permukaannya berdebu. Di sebelahnya, ada sebuah ponsel pintar tua yang juga direkatkan. Layarnya retak dan baterainya hampir habis, tetapi saat tombol daya ditekan, cahaya redup muncul, masih berfungsi. Sri menatap nanar kedua benda di tangannya. Apa ini? Ia mengangkat kepala dan menatap Dewi. Dewi dengan susah payah membuka mulutnya. Suaranya serak dan putus-putus, tetapi setiap kata diucapkan dengan sekuat tenaga. Aku, rekam, semuanya. Tangan Sri membeku. Rekam, semuanya. Selama Dewi berpura-pura dalam kondisi vegetatif, dengan alat kecil ini ia telah merekam semua percakapan yang terjadi di kamar rumah sakit. Sejak kapan? Sekitar setahun. Setelah kecelakaan. Aku sadar, tapi, kalau aku ketahuan sadar, rasanya aku akan dibunuh. Dewi terus berbicara dengan suara terputus-putus sambil menangis. Setiap kali ibu mertua datang, dia bicara. Waktu telepon dengan Budi juga, waktu mereka berdua bertemu di sini, aku dengar semuanya. Apa yang mereka lakukan padaku? Apa yang akan mereka lakukan selanjutnya? Aku merekam semuanya sambil mendengar. Sri menatap alat perekam di tangannya. Di dalam benda kecil ini, tersimpan kebenaran selama bertahun-tahun. Dengan tubuh yang tak bisa bergerak, bahkan dengan napas yang harus diatur, Dewi mengumpulkan bukti. Dengan mata terpejam, ia tetap berjuang. Sri menekan tombol putar pada alat perekam. Suara berisik terdengar, lalu suara manusia mulai terdengar. Suara ibu mertuanya. Obatnya tambah dosisnya. Katanya akhir-akhir ini jarinya bergerak. Tidak boleh begitu. Disusul suara Budi. Tenang saja Bu. Sudah saya sampaikan ke dokter yang bersangkutan. Rehabilitasi sudah dibatalkan. Kaki Sri lemas. Meskipun duduk di kursi, rasanya ia akan jatuh ke lantai. Ia terus mendengarkan file itu. Percakapan ibu mertuanya yang menginstruksikan Budi untuk menghentikan pengobatan, adegan saat mereka meminta perubahan obat, hingga diskusi tentang bagaimana mereka mengurus aset Dewi setelah kecelakaan, semuanya terekam. Yang paling mengejutkan adalah rekaman sesaat setelah kecelakaan. Kata-kata ibu mertuanya kepada Budi di kamar rumah sakit terekam jelas. Sudah beres. Bukti-bukti yang dia kumpulkan sudah kau singkirkan semua, kan? Ponselnya juga sudah diurus. Sri menghentikan rekaman dan menunduk lama. Tangannya gemetar hingga nyaris menjatuhkan alat perekam. Ini bukan sekadar kesaksian. Ini adalah catatan kejahatan selama bertahun-tahun. Bukti yang tak terbantahkan di pengadilan. Ia menatap Dewi. Air mata terus mengalir di pipinya. Dewi berkata dengan suara gemetar, aku bertahan untuk hidup. Rasanya aku akan mati kalau bangun, jadi aku pura-pura mati. Rasanya tidak akan ada yang percaya kalau tidak ada bukti, jadi aku merekam. Saat mereka datang aku tekan tombol rekam, saat tidak ada siapa-siapa aku hentikan lagi. Bertahun-tahun aku melakukannya. Suara Dewi terhenti. Sepertinya sulit baginya untuk terus berbicara. Setelah mengatur napas sejenak, ia kembali membuka mulut. Kalau malam-malam sendirian, yang terlihat hanya langit-langit, bertahun-tahun aku menatap langit-langit itu. Ratusan kali aku ingin menyerah, tapi karena ada alat perekam ini, aku bisa bertahan. Aku berpikir, suatu hari nanti akan ada yang mendengarkan ini. Bertahun-tahun ia bertahan seperti itu. Dengan tubuh yang tak bisa bergerak, sadar tetapi tak bisa membuka mata, menahan rasa sakit tanpa bereaksi, sendirian mengumpulkan bukti. Betapa panjang dan sepinya waktu itu, Sri bahkan tidak bisa membayangkannya. File rekaman itu segera diserahkan kepada pengacara. Setelah memeriksa isinya, pengacara langsung meminta penyelidikan polisi, dan investigasi internal rumah sakit juga dimulai secara bersamaan. Dengan cocoknya catatan perubahan obat dan isi rekaman, kasus ini membesar dengan cepat. Mendengar berita itu, ibu mertuanya datang ke rumah sakit, tetapi kali ini situasinya berbeda. Ia dihentikan oleh petugas keamanan di pintu masuk.
Dengan Sri sebagai wali resmi, ia bisa membatasi akses demi keselamatan pasien. Ibu mertuanya berteriak-teriak, tetapi tidak ada yang membukakan pintu untuknya. Akhirnya, ia terpaksa meninggalkan rumah sakit digandeng oleh pengacaranya. Saat berbalik, untuk pertama kalinya terlihat ketakutan di wajah ibu mertuanya. Ia pasti sadar bahwa semua yang ia bangun telah runtuh. Di kamar rumah sakit, Sri dan Dewi duduk berhadapan. Lebih tepatnya, Sri duduk dan Dewi bersandar di ranjang. Keduanya tampak lelah. Dewi kehabisan tenaga setelah sadar selama beberapa hari, dan Sri merasa seluruh tubuhnya remuk setelah berbulan-bulan berjuang, tetapi mereka saling menatap. Tidak perlu lagi memastikan keberadaan satu sama lain di balik mata yang terpejam. Mata Dewi menatap Sri dengan jelas, dan mata Sri pun menatap Dewi. Dewi tersenyum kecil lebih dulu. Senyum dengan bibir yang gemetar, tetapi itu adalah senyum pertamanya setelah bertahun-tahun. Sri pun ikut tersenyum. Air mata dan senyum bercampur aduk di wajahnya, tetapi ia tidak peduli. Sudah berakhir, kata Sri. Iya. Sudah berakhir, jawab Dewi. Waktu penantian bertahun-tahun akhirnya selesai. Di kamar yang biasanya hanya diisi oleh bunyi mesin, kini terisi oleh suara dua orang. Hanya dengan itu saja, rasanya dunia telah berubah. Epilog. Dengan diserahkannya file rekaman ke pihak berwenang, kasus ini meledak tak terkendali. Percakapan yang terekam berjumlah puluhan, dan satu persatu terungkap bagaimana ibu mertua dan Budi selama bertahun-tahun telah menghalangi pengobatan Dewi dan memanipulasi obatnya. Penyidik menganalisis isi rekaman dan mencocokkannya dengan rekam medis. Setiap kali ada kesesuaian, garis besar kasus semakin jelas. Motif kejahatan ibu mertuanya pun terungkap ke publik. Awalnya adalah uang. Ibu mertuanya mengumpulkan uang dari teman-temannya dengan janji keuntungan tinggi, dan Budi bertugas mengelolanya. Tetapi kenyataannya, uang itu tidak berputar dengan baik, dan ia menggunakan uang baru untuk menutupi lubang lama. Ia bahkan menipu kerabat, teman lama, hingga jemaat gereja. Reputasinya sebagai orang yang bisa dipercaya adalah senjata terbesarnya. Dewi mengetahui skema itu dan bahkan mencoba mengumpulkan bukti. Bagi ibu mertuanya, Dewi bukan lagi menantu yang mencoreng nama baik keluarga, tetapi satu-satunya saksi yang bisa mengungkap kejahatannya. Itulah sebabnya kecelakaan itu terjadi, untuk membungkam Dewi. Setelah kecelakaan, ia mengendalikan obat agar Dewi tidak sadar, menghalangi pengobatan, menghentikan rehabilitasi, dan mengurung Dewi di kamar rumah sakit. Semua itu dilakukan di bawah nama keluarga. Dengan hak sebagai wali, ia telah mengubur hidup-hidup seseorang di atas ranjang. Seiring berjalannya penyelidikan, kemungkinan untuk membuka kembali kasus kematian suami Sri, Agus, pun terbuka. Di salah satu file rekaman, ada perkataan ibu mertuanya kepada Budi, "Kakakmu juga sudah mulai curiga, untung sudah beres." Penyidik menanyai Sri kembali tentang situasi saat kematian suaminya, dan Sri menceritakan semuanya, termasuk tentang jamu kunyit asam. Meskipun belum pasti, harapan bahwa kebenaran akan terungkap untuk pertama kalinya muncul. Pemulihan Dewi berjalan lambat. Tubuh yang terbaring bertahun-tahun tidak bisa pulih dalam semalam. Otot-ototnya sangat lemah, suaranya kecil dan serak. Beberapa hari pertama, menelan air pun sulit. Dengan fisioterapi, kekuatan tangannya perlahan kembali, dan setelah seminggu, ia bisa menoleh sendiri. 2 minggu kemudian, ia bisa memegang sendok. Hari ketika ia dengan tangan gemetar menyuapkan sesendok bubur, Dewi tertawa seperti anak kecil. Sri yang di sampingnya ikut tertawa, lalu akhirnya menangis. Sekitar sebulan kemudian, dengan bantuan alat, untuk pertama kalinya ia berdiri dari ranjang. Kakinya gemetar hingga ia tidak bisa berjalan lebih dari 3 langkah, tetapi Dewi menangis sambil tertawa. Setiap kali ia hampir jatuh, Sri menopangnya dari samping, dan fisioterapis menahannya dari sisi lain. Pemulihan total masih jauh, tetapi Dewi sedang dalam proses menjadi manusia yang bisa berbicara, duduk, dan berjalan sendiri. Suatu pagi, Dewi duduk di kursi roda, di dekat jendela kamar. Sri yang mendorongnya. Saat gorden disibak, sinar matahari menerobos masuk. Dewi menyipitkan matanya dan menatap keluar. Angin berembus di antara pepohonan,
dan di kejauhan, langit terbentang luas di atas atap gedung. Musim telah berganti. Kapan terakhir kali Dewi melihat langit? Mungkin ia sendiri tidak ingat persis. Untuk waktu yang lama, Dewi menatap pemandangan itu tanpa kata. Lalu, ia menarik napas dalam-dalam. Napas yang ia tahan selama bertahun-tahun di ruangan yang hanya terdengar bunyi mesin, sambil menatap langit-langit. Seperti menghirup udara luar, ia menerima dunia di balik jendela dengan seluruh tubuhnya. Bahu Dewi yang menghembuskan napas itu bergetar kecil. Sri berdiri di belakangnya tanpa berkata apa-apa. Ini adalah momen yang tidak memerlukan kata-kata. Sinar matahari yang jatuh di bahu Dewi telah mengatakan segalanya. Malam itu, mereka duduk berhadapan di kamar rumah sakit. Dewi lebih dulu memegang tangan Sri. Bukan lagi genggaman lemah seperti dulu, tetapi genggaman yang kuat. Kakak bukan hanya kakak iparku. Kakak adalah penyelamat hidupku. Mata Dewi berkaca-kaca, tetapi suaranya kokoh. Sri dengan tenang menggeleng. Penyelamat apa? Kita hanya saling bertahan. Itu benar. Dewi bertahan bertahun-tahun di kamar rumah sakit, dan Sri bertahan di luar. Tanpa catatan dari Dewi, Sri tidak akan bergerak. Tanpa kedatangan Sri, Dewi akan berakhir di ranjang itu. Ini bukan kekuatan satu pihak saja. Sri mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Secarik kertas terlipat. Kertas dengan tulisan dan isi yang sama dengan yang dirobek oleh ibu mertuanya. Itu adalah catatan asli yang pertama kali ditemukan Sri di kamar rumah sakit. Yang dirobek oleh ibu mertuanya adalah salinannya, yang asli telah difoto dan disimpan oleh Sri. Kita simpan ini bersama, kata Sri. Dewi menerima kertas itu. Kakak, tolong selamatkan aku. Dewi menatap lama tulisan tangannya sendiri. Ia satu-satunya yang tahu betapa putus asanya ia saat menulisnya, betapa kecil harapannya bahwa seseorang akan menemukannya. Ini bukan lagi permintaan tolong, kata Sri. Ini bukti bahwa kita selamat. Dewi mengangguk dan mendekap kertas itu di dadanya. Mereka memutuskan untuk menyimpannya bersama. Bukan sebagai jejak keputusasaan, tetapi sebagai bukti waktu yang telah mereka lalui dengan bertahan. Kamar rumah sakit telah berubah. Dulu, ruangan itu dingin, hanya diisi oleh bunyi mesin tanpa sebuket bunga. Sekarang, ada pot bunga kecil di dekat jendela, dan di meja samping ranjang, ada keranjang berisi buah. Yang terpenting, ada suara manusia. Suara Dewi yang berterima kasih pada perawat, suara tawa Sri saat menanggapinya, suara canda ringan dengan fisioterapis. Suara kehidupan menggantikan bunyi mesin, mengisi kamar itu. Rasa lega karena pertarungan panjang telah berakhir tidak datang seketika. Perlahan, selama beberapa hari, rasa itu meresap ke dalam tubuh. Suatu hari, saat sedang makan, tiba-tiba air mata mengalir. Di hari lain, sebelum tidur, seluruh ketegangan di tubuhnya lepas sekaligus, dan ia menangis tanpa suara. Baik Sri maupun Dewi, keduanya merasakan hal yang sama. Beban yang tidak terasa saat sedang berjuang, baru terasa menekan seluruh tubuh setelah semuanya berakhir. Pak Hartono pun kemudian mengaku bahwa ia pernah menangis sendirian di ruang belakang apoteknya. Ia merasa bersalah karena sebagai teman suaminya, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Sri tahu, perasaan itulah yang menjadi kekuatan yang membantunya. Sri kadang teringat hari pertama ia masuk ke kamar itu. Telepon dari nomor tak dikenal, koridor yang berbau desinfektan, kamar remang-remang yang hanya diisi oleh bunyi mesin, dan secarik kertas terlipat yang ia lihat saat hendak berbalik. Saat itu, Sri takut, lelah, dan sendirian. Ia baru saja memutuskan untuk memutus hubungan dengan keluarga mertuanya dan hidup tenang. Bagaimana jika hari itu aku langsung pulang? Bagaimana jika aku mengabaikan catatan itu dan meninggalkan kamar? Setiap kali memikirkannya, napasnya terasa sesak. Dewi mungkin akan meninggal di ranjang itu. Diam-diam, tanpa ada yang tahu, di tangan orang-orang yang disebut keluarga. Kebenaran akan terkubur selamanya, dan kematian suaminya akan tetap dianggap sebagai serangan jantung biasa. Dan Sri, seumur hidupnya akan hidup dengan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah. Tetapi Sri tidak berbalik. Dan Dewi selamat. Yang menghubungkan mereka berdua bukanlah darah. Bukan karena mereka memiliki nama keluarga yang sama, atau berasal dari keluarga yang sama.
Yang menghubungkan mereka adalah fakta bahwa mereka tidak pernah menyerah. Yang satu bertahan dengan menahan napas di kamar rumah sakit, yang satu lagi berjuang dengan rasa takut di luar. Dua perjuangan itu bertemu, dan kebenaran pun terungkap ke dunia. Pada akhirnya, keluarga tidak diciptakan oleh darah, tetapi terjalin antara orang yang menyelamatkan dan orang yang diselamatkan. Sri dan Dewi, mereka menjadi keluarga baru. Keluarga yang dihubungkan bukan oleh kebencian, tetapi oleh perjuangan untuk bertahan hidup, oleh waktu yang mereka lalui tanpa menyerah. Saat membaca cerita ini, dada saya terasa sesak. Sungguh menakutkan bahwa di balik nama keluarga, hal sekejam ini bisa terjadi. Tetapi bagi saya, ada sesuatu yang lebih besar yang tertinggal dari cerita ini daripada rasa takut. Fakta bahwa Dewi bertahan sendirian selama bertahun-tahun. Dan fakta bahwa Sri, meskipun dalam ketakutan, tidak pernah melepaskan tangannya sampai akhir. Pada akhirnya, yang menyelamatkan manusia bukanlah sesuatu yang besar, melainkan satu hati yang tidak pernah menyerah. Pelajaran dari cerita ini sederhana, tetapi berat. Keluarga sejati tidak diciptakan oleh darah, tetapi oleh orang yang tetap berada di sisimu sampai akhir. Mungkin, di samping Anda sekarang, ada seseorang yang diam-diam sedang mengulurkan tangannya.